pagi hari ini aku mengumpulkan kalian di sini. Kita akan membahas agenda kita untuk camping sekaligus mendaki gunung. Capek lah kalau mendaki. Hit, aku belum ngasih kamu waktu buat bicara, jadi jangan menyela. Oke, aku lanjutin. Jadi kenapa aku memilih untuk mendaki gunung sekaligus camping? Nah, yang pertama adalah cuaca pada bulan ini itu sangat bagus. Jadi aku rasa sangat cocok untuk kita mendaki dan camping. Jadi seperti itu. Oke, silahkan dari kalian semua yang ingin mengomentari. Kenapa kita nggak di pantai aja? Kan bagus tuh lihat sunrise di pantai. Lagian kalau di gunung ntar kita tersesat lagi. Iya kan, akhir kalau naik gunung capek. Hit, kamu itu mendaki nggak sendirian, nanti sama teman-temanmu juga. Jadi jangan takut tersesat lah. Kita akan menyebar brosur, sekaligus kita membuka pendaftaran untuk peserta yang lain. Dan untuk kamu, Ik, kalau capek ya istirahat. Kita itu mendaki ya nggak mendaki terus. Kita pasti akan istirahat. Iya deh, ikut aja. Oke, yang lain? Iya. Oke, nah sekarang kita akan membahas masalah waktu. Silakan. Oke, silakan, Feb. Kita berangkat 2 minggu lagi, bagaimana? Aku setuju. Kalau 2 minggu lagi kan untuk perekrutan anggota baru sama penyebaran brosurnya bisa lebih maksimal. Apa tidak terlalu lama 2 minggu? Dan lagi minggu depan atau 2 minggu yang akan datang itu ada event milad kampus. Jadi kemungkinan untuk yang daftar itu tidak akan banyak. Kenapa nggak habis milad aja? Terlalu lama. Lebih cepat kita bergerak, lebih cepat kita selesai dan berganti acara selanjutnya. Ya udah, kalau emang keputusan gitu aku ngikut aja. Oke, yang lain? Ya. Oke, untuk selanjutnya seperti biasa barang-barang yang akan kita bawa itu sama seperti camping-camping sebelumnya. Dan aku menugaskan Febri dan Nisa untuk mencatat semua keperluan yang akan kita bawa. Jadi ketika nanti ada peserta yang ingin ikut, kalian bisa memberikan catatan tersebut biar peserta bisa melengkapinya. Kok aku lagi sih? Aku percaya kamu, Feb. Dan untuk Nisa, kamu ke bagian pendaftaran dan administrasi. Oke. Dan untuk kalian berdua, Hida sama Ika, kalian bertugas menyebarkan brosur dan melakukan penjaringan peserta. Tapi Nggak ada tapi-tapian. Aku yakin kalian bisa. Kalau tidak bisa, ya belajar. iya deh. Oke. Jadi tugas sudah saya berikan kepada masing-masing. Untuk selanjutnya aku menunggu laporan dari kerja kalian. Dan untuk kalian mohon kerjasamanya. Selamat bertugas. Udah H-1, tapi nggak ada yang daftar. Kak Ima pasti bakal marah nih sama kita. Aku sih nggak masalah, tapi kasihan Ida dan Ika. Mereka kan belum terbiasa. Apalagi brosur yang kita buat tidak menarik, biaya mahal, iya kan? Biarlah. Aku nggak mau ambil pusing sama event ini. Lagian Imam tuh emang gitu. Kalau dia ambil keputusan, itu nggak bisa diganggu-gugat. Yang penting kita udah jalanin tugas gitu aja kali. Ya juga sih, aku setuju denganmu. Lagian ya, Imam tuh orangnya nggak sekasar itu. Kalau emang kita salah, terus ada alasan yang logis dari kegagalan kita, dia nggak bakal marah sama kita. Iya ya, paling tidak kita sudah melakukan tugas kita, ya kan? Udah dari siang nih kita di sini. Dan sama aja kayak hari sebelumnya, nggak ada yang daftar sama sekali. Jenuh aku. Sih Feb, tapi kan tinggal hari ini doang keputusannya. Mana belum ada yang daftar lagi. Tuh kan kalah. Ya oke lah, lebih bersabar aja buat besok.
Sebenarnya nih ya, kalau keputusan Imam buat mendaki tuh nggak salah loh. Aku juga udah mulai bosen gitu kalau ke pantai. Sekali-kali tuh yang rada seru, yang menantang, ya nggak? Iya juga sih, soalnya aku juga kangen sama matahari terbit. Tapi nih ya, aku harap kita tuh tetap jadi berangkat, walaupun cuma berlima. Kenapa? Soalnya aku tuh seneng aja kalau kita ngumpul, kita itu asik, walaupun kita beda pemikirannya. Aku rasa juga gitu nih, asik camping bareng, lihat sunrise. Ya udah sore nih, pulang yuk. Ayo, aku udah capek nih. Tapi aku mau toilet dulu ya, ngumpet dari tadi. Kamu kunciin pintunya, nanti kita tinggal pulang. Iya, tapi jangan lama-lama ya. Sepi nih, takut. Takutan mana sama dibentang Imam? Iya, apa sih? Gak lucu. Kamu siapa? Aku Blanka. Terus mau ngapain di sini? Mau daftar. Oh, mau daftar sekarang. Iya kak. Ya udah sih, ayo ikut aku. Iya. Ih, lama amat sih. Duh, Nisa, kamu lama amat sih. Sampai dilalatin nih aku. Ya emang kamu belum mandi. Ih, masih dicandain juga. Itu siapa? Kayaknya tadi kamu sendirian. Oh ya, kenalin nih, ini Wulan, mau daftar acara kita. Aduh, udah jam segini juga. Mau dibuka nih ruangannya. Ya iyalah. Aku tunggu di sini ya. Udah pakai sepatu nih. Iya, iya. Oke, Wulan, kamu udah baca persyaratannya yang di brosur? Terus kamu bawa persyaratannya nggak? Ya udah. Kalau gitu, besok kamu berangkat pagi, terus persyaratannya kamu lengkapin sendiri. Nah, ini aku kasih daftar alat-alatnya buat besok. Ini kok buram banget sih KTM-nya? Yaudah, aku tanya langsung aja ke kamu.
gitu kan. Gimana? Udah lengkap semuanya? Kemarin kayaknya di Lisa bilang ada yang ikut. Satu Iya. orang. Ada yang ingin ikut, tapi dia belum datang. Namanya siapa? Ulan ya? Iya. Kita tunggu tuh sampai 15 menit lagi. Jadi jam 7:15 kita tunggu. Kalau dia belum datang, kita tinggal. Lama ya teman kalian ini. Ya, aku jadi penasaran sama dia. Febri, cepat segera hubungi dia. Iya, Kak. Aku nggak mau kita terlambat hanya karena menunggu satu. Kamu siapa? Kamu yang namanya Ulan. Kenapa kamu baru datang? Ya Kak, maaf, aku terlambat. Kamu tahu ini jam berapa? Jam 7:15. Udah, Kak, kamu jangan main dia. Dia bener kok. Dia datang tepat waktu. Nis, kok aneh ya? Tadi kita tidur udah lama banget, tapi masih jam segini. Iya sih aneh banget, aku juga ngerasa gitu. Jadi itu yang namanya Ulan. Kok dia udah? Apa jangan-jangan dia sakit? Kayaknya emang gitu sih, dari awal daftar dia udah gitu. Iya. Udah yuk, kita berangkat. Kamu udah siap kan, Ulan? Ya Kak, sudah siap.
kita sudah sampai dan sekarang pukul 3. Jadi waktu kita sangat sedikit untuk mendirikan tenda. Untuk selanjutnya kita akan membagi tugas. Aku, Febri sama Nisa akan mendirikan tenda. Dan untuk Hida, Ika, silahkan kalian mencari kayu bakar. Ajak Wulan juga. Aku takut Kak kalau mencari kayu bakar. Kamu nggak sendirian. Kamu ditemani Ika sama Wulan. Yaudah. Oke, dari kalian masih ada yang ingin komplain atau ingin tukar tugas? Tidak. Yang lain? Oke, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mendirikan tenda. Dan untuk Ika, kemudian juga Hida, silahkan langsung mencari kayu bakar. Wulan juga. Oke, ayo, langsung ke tugas masing-masing. Hei, kamu tuli apa? Kamu tidak lihat teman-temanmu ini sedang sibuk? Sudahlah Kak, jangan marahi dia. Iya, ini Wulan aku aja kok. Ya sudah, ajak dia. Temannya sibuk, dia malah enakan-enakan duduk. Udah lah, Im. Kamu itu berlebihan sama dia. Tapi aku sudah memberikan perintah dan instruksi dengan jelas kepada dia. Tapi dia tetap menyepelekanku. Ya tapi kan kamu gak perlu semarah itu. Dia kan anak baru. Tapi aku paling tidak suka perintahku itu disepelekan. Tapi kamu ada benarnya juga. Karena dia anak baru, nanti aku akan minta maaf pada dia. Nah gitu dong. Oke, ayo kita ke sana. Banget ya, camping di gunung banyak nyamuk. Iya, ya tapi mau gimana lagi? Ini kan udah keputusan Imam, Kak Imam. Tapi tenang, ini aku bawa lotion. Banyak nyamuk camping di gunung, enggak banget deh. Udah deh, Ik.
kita mau gimana lagi, itu udah keputusan Kak Imam. Lagian tenang, ini aku bawa lotion anti nyamuk kok. Duh, banyak nyamuk deh camping di gunung, nggak bikin males. Udah deh, Ik. Ini kan udah keputusan Kak Imam. Lagian tenang nih, ini aku bawa lotion anti nyamuk. Sebelum kita cari kayu, kita pakai anti lotion dulu. Iya juga sih. Sebenarnya aku kurang setuju dengan camping di gunung, tapi kalau aku bilang nggak setuju, pasti Kak Imam bakal memperot aku. Enggak banget. Ya emang dia kayak gitu, Ik. Kan dia ketua dalam organisasi kita ini. Jadi gimana lagi kalau kita nggak nurut sama dia? Iya juga sih, aku bisa apa? Dari tadi Wulan kok di belakang kita terus, kok nggak ngerasa capek atau gimana gitu? Aneh deh. Apa kita aja berkenalan aja gimana? Ayo, biar kita tahu dia gimana. Ngomong-ngomong, Wulan tadi kok di belakang kita terus, dia kok nggak ngerasa capek atau gimana gitu? Aku sebenarnya juga kasihan sama dia. Dia dimarahin terus sama Kak Imam. Ayo coba kita ajak kenalan dia yuk, biar lebih dekat lagi. Loh, Wulan kemana? Kok nggak ada dia? Ayo, gimana dong? Aduh, gimana nih? Kita ke Kak Imam atau gimana? Ayo kita naik ke atas cari Kak Imam. Bilang kalau Wulan tuh hilang. Kok takut nih, ini kan hutan. Aduh, nanti kalau kita kembali tapi nggak ada Wulan, aku takut juga sama Kak Imam. Kan kamu tahu sendiri Kak Imam itu kayak gitu. Terus gimana? Aku panik. Aduh, gimana ya ini ya Allah. Ih, gimana ya? Udah, kita pencar aja yuk. Daripada nanti kita kembali terus sama Kak Imam ditanyain tentang Wulan. Ayo gitu kita mencar, kamu ke sana, aku ke situ ya. Ya udah gitu yuk. Wulan! Gimana ya? Wulan! Wulan! Mana sih Wulan? Dicari-cari kok gak ketemu. Tapi kok itu gak si Wulan ya? Ida kemana ya? Udah jam segini kok belum balik? Iya ya, cari kayu bakar aja lama banget. Kan seharusnya dekat-dekat sini ya. Aku yakin mereka itu tersesat. Soalnya aku tadi nyuruh mereka untuk mencari di sekitar situ, tapi mereka malah masuk ke hutan. Aku jadi khawatir. Kamu kenapa kamu? Mana Ika? Dan mana Wulan? Aku nggak tahu Kak, mereka kemana. Kamu gak sama mereka? Tadi tuh ceritanya di jalan, Wulan tiba-tiba nggak ada. Terus aku sama siapa Ika mencar gitu. Terus aku nggak tahu di mana sekarang Ika. Akhirnya aku sini. Jadi mereka tersesat sekarang? Kamu meninggalkan mereka? Aku tadi lihat hantu Kak, makanya aku takut terus kesini. Ah, hantu apaan, ngaco? Kalau memang begitu, ayo kita cari kalau begitu. Nah, Ika, Wulan! Ika, Wulan. Itu Ika. Iya itu. Ayo kita ke sana. Ik, bangun. Kenapa kamu tertidur di sini? Tahu Kak, aku bingung. Gimana sih ini? Kamu tadi nyari Wulan nggak? Cari. Terus dia mana? Nggak tahu. Nggak ketemu. Kemana
Mana sih dia? Ayo kita cari lagi. Kamu, Febri, bawa dia ke atas. Aduh. Kemana ya? Tadi kamu kenapa tidur di situ? Nggak tahu. Aku nggak ingat apa-apa sekarang. Tadi tuh aku merasa kayak cari Wulan. Oh iya, aku ingat. Ya aku pegang. Hantu. Coba kamu, ayo istirahat di atas. Oke, tadi aku udah nyuruh Febri sama Ika untuk naik ke atas. Aku suruh mereka untuk istirahat. Nah, selanjutnya kita berbicara, kita akan mencari Wulan. Kamu mencari ke sebelah sana, aku akan mencari ke sebelah sana. Siap ya? Oke, ayo. Langsung. Kemana ya? Kak, capek nih. Yuk kembali aja. Iya nih udah sore juga. Mungkin dia udah sama Imam kali. Iya. Ya udah balik yuk. Yuk. Kamu udah datang? Kak Imam gimana? Oh capek kak. Kalian kok udah datang? Kak Imam mana? Tadi itu Imam nyuruh kita pencar. Kirain udah sampai sini duluan. Belum datang dia. Udah jam segini lagi. Masa Kak Iman tersesat? Udah deh, gini. Kita mikir yang positif aja. Kita tunggu dulu di sini. Ya udah kak, aku haus. Kita tuh istirahat situ. Itu Kak Imam. Kalian tidak menemukan Wulan? Jadi dia belum kembali ke sini? Enggak tahu, Kak. Gimana ini ya? Aku juga tidak menemukan dia. Berarti kita terpaksa harus mengabari orang tuanya. Febri, tolong ambilkan buku catatan kemarin. Loh, ini benar rumahnya alamat di sini. Tadi tuh alamatnya. Ini kan desa di sekitar sini. Apa mungkin dia kembali pulang? Bisa jadi. Mungkin aku terlalu kasar pada dia. Ya sudah, begini saja. Kita pastikan, kita cari alamat ini. Ini benar kan nama orang tuanya? Benar, Kak. Oke. Kenapa kamu? Sepertinya dia sesat. Kamu masih kuat jalan atau tidak? Ya sudah, kalau begitu kamu temani dia ya. Biar kami yang lanjut ke orang tuanya Wulan. Iya kak. Jaga dia. Iya kak. Ya sudah, ayo. Assalamualaikum. 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 Sepertinya lama. Kita tunggu aja yuk. Ya udah. Apa benar ini rumah ibunya Wulan? Iya benar, Nak. Ada apa ini? Mari silahkan duduk di situ dulu.
kami semua itu sudah bertanggung jawab. Kami siap menerima apapun, semisal ibu membawa perkara ini ke meja hijau, kami juga siap. Dan kami juga minta maaf dulu kurang bisa menjaga Wulan. Iya nak, sebelumnya ibu terima kasih kepada kalian sudah mau bercerita. Sekalian, sekarang gantian ibu yang akan bercerita nak. Jadi seperti ini nak, Wulan itu anaknya baik. Dia putri ibu satu-satunya. Tapi kejadian naas merenggut nyawanya 5 tahun yang lalu. Dia sudah meninggal nak. Apa? Jadi begini, pada tahun itu tepatnya tahun 2009, Wulan dan ayahnya jalan-jalan ke gunung itu. Ya karena dengan dekat desa kami, Wulan yang anaknya sangat aktif, dia selalu lari-lari. Berkali-kali ayahnya selalu berpesan kepada dia, jangan berlari-lari dan jangan dekat dengan jurang. Tapi dia karena Wulan tidak mau mendengarkannya, akhirnya Wulan terperosok ke jurang. Ayahnya langsung sigap menuju naas. Mereka berdua pada saat berjalan ke rumah sakit, mereka tidak bisa bertahan dan akhirnya dia meninggal. Di sini ibu mewakili Wulan meminta maaf kepada kalian semua karena Wulan sudah merepotkan kalian dan membuat kalian tidak nyaman. Dan ibu berterima kasih kepada kalian karena kalian telah ikut merayakan ulang tahun Wulan yang ke-21. Ya menurut tidak apa-apa, kalian semua tidak apa-apa kan semuanya? Iya Bu, tidak apa-apa. Kami meminta maaf apabila kami telah menyakiti hati ibu. Karena kami benar-benar tidak tahu tentang kejadian itu. Sudahlah, kalian lupakan masalah ini. Ibu berpesan kepada kalian, jagalah orang-orang yang kalian sayangi. Jangan sampai kalian baru sadar ketika mereka sudah tiada, karena itu adalah sia-sia. Iya Bu, terima kasih atas pesannya. Kami akan selalu mengingat pesan dari kalau begitu Bu, kami mau berpamitan. Dan ini barang-barang milik Wulan Bu. Iya nak, terima kasih sudah mendapatkan barang-barangnya Wulan. Dan ibu di sini minta maaf kalau kalian tidak kami sendiri apa-apa. Iya Bu, tidak apa-apa. Ayo, sekarang kita langsung pulang saja. Paling tidak kita sudah mengetahui bahwa sebenarnya kejadian ini merupakan kejadian yang di luar akal pikiran kita. Kami mohon pamit. Ya nak, terima kasih ya. Assalamualaikum.